Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Tumaila jamil malaikatil muqarrabin wa ruhaniyin hamalatil arsy wala hadrati jami'i masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina wa musannifi hadzal kitab Kiai Imam Abu Syukur Salim wa ila jami masyayikhi wa syuyukhi masyayikh wa sanadina min thariqah asy-syattariyah ila hadrati Kiai Haji Nurul Islam Kiai Imam Fauzi Kiai Imam Abu Syukur Salim wa hadrati Kiai Nur Basori Kiai Abdurrahman Tegalrejo Kiai Hasan Ulama Nyai Arjo Besari wa ila masyayikhi syuyukhi masyayikh ila hadrati Kiai Bagus Nur Iman wa ila hadrati Kiai Mustahal wa ila hadrati Kiai Mursadah wa ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijan Syekh Burhanuddin Ulakan Syekh Abdul Muhyi Pamijan Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkil Aceh Syekh Ahmad Al-Qusyasi wa ila hadrati Syekh Abdullah Syattori min jami' syanillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami' masyayikhina min turuqil asyufiyah al-ilahiyah ila hadrati Kiai Darmajaya Kiai Abdul Haris wa ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina Nurul Islam sallillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman-Nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza. Ayat 191. Ya, dalam ayat ini yang artinya orang-orang yang mengingat Allah qiyaman dalam posisi berdiri, waqu'udan dan posisi duduk, wala junubim itu sama, maka dinamakan tarekat ini, torekoh ya, itu iltizamat taqwa dhahiran babatinan, yaitu menetapi ketakwaan secara lahiriah dan batiniyah, bi'adabil ubudiyah, dengan tata krama atau etika-etika ibadah, wal muamalah dan muamalah atau etika-etika sosial, ma'atahzibi akhlaqin nafsi, disertai dengan membersihkan akhlak-akhlak diri, wa taltifi kasafatiha, dan melembutkan dari kekasaran hati ini, bihusni riyadhah, dengan latihan-latihan yang baik, bi'ityanil ubudiyyati awalan, dengan pertama dengan melaksanakan ibadah pada awalnya. Wa tusqalu mir'atul qalbi, dan menggosok cermin hati, bimulazamatil fikri wa dzikri, dengan menetapi tafakkur dan zikir. Wa tawajjuh wal i'rad anit tajarrudi bihadzal amri sanian, dan kemudian juga menetapi tawajjuh, fokus, dan menyejukkan hati. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa alla wistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dan apabila mereka semua orang-orang beriman itu menetapi atau beristiqomah, konsisten, 'ala tariqah, pada jalannya, la asqainahum, maka kami akan
memberikan minuman kepada mereka ma'an ghadaqo, air yang jernih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Rahimallah, Allah memberikan rahmatnya, man hafidha lisanahu, kepada orang yang menjaga lisannya, wa arafa zamanahu, dan mengetahui waktunya atau dia menjaga waktunya, wastaqamat tariqatuhu, dan lurus jalannya, tarikatnya, jalan atau di dalam melaksanakan agamanya ini istiqomah atau konsisten. Nah, sekarang bab at-tasawuf wa ahlus sunnah wal jamaah, hubungan tasawuf dengan ahlus sunnah wal jamaah. Wa'lam, ketahuilah, anna awwala tariqatin, bahwa sesungguhnya awal dari tariqah, ayasluka ala kulli muslimin, ayasluka alaihi kullu muslimin, sebenarnya begitu, yang seharusnya diperjalani atau dilaksanakan oleh setiap muslim mukmin yang beriman umuman, secara umum, wa ala salikin khususan, dan atas orang yang menjalani thariqah secara khusus, bal syartun mutlaqun alaihi, bahkan ini merupakan syarat mutlak bagi salik ini, apa? La mahalatan, secara pasti, wa tauhidul khaliqi wa tanzihuhu, yaitu syaratnya adalah mentauhidkan Allah yang Maha Pencipta, wa tanzihum amma la yaliqu bihi, dan mensucikan zat Allah dari segala hal yang tidak patut baginya, wa ta'dhimu ma 'allamahu Allahu wa rasuluhu, dan mengagungkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa amila ma amara bihi asyar'u, dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat, wa taraka ma, dan meninggalkan apa-apa naha yang dilarang oleh syariat bihi, wa tahlilu ma halalallah, dan menghalalkan apa-apa yang dihalalkan Allah, wa tahrimu ma harrama bihi, dan mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh syariat atau oleh Allah, wa salamatus suduri, dan bersihnya hati, selamatnya hati dari penyakit, wa du'aul muslimina, dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang Islam, saudara-saudara muslim, wa khidmatul fuqara'i, dan melakukan kebaikan atau berbuat sosial kepada orang-orang fakir, wal mulazamatus sumti, dan menetapi tidak banyak bicara, illa min dzikrillah, kecuali dengan dzikir kepada Allah, wa tilawah, dan membaca Al-Qur'an, wa irsyadid dhal, atau menunjukkan atau memberikan petunjuk bagi yang tersesat, wal amri bil ma'ruf, atau menjalankan amar ma'ruf, wan nahi mungkar, wan nahyi anil mungkar, atau mencegah dari kemungkaran, wa islahi dzatil bain, atau mendamaikan dari orang yang berselisih, bal adain ala khairin, atau menjalankan suatu kebaikan, wa tarkil udwan, atau meninggalkan permusuhan alal muslimina, atas orang-orang Islam, wa la'nati alaihim, atau meninggalkan melaknati atas orang-orang muslim. Wahdhar, maka takutlah atau jauhilah dzannasau, prasangka buruk, awil mujadalah, atau perdebatan dengan orang-orang Islam, atau tinggalkan perdebatan, begitu. Wa dzalika aqidatu ahli sunnah wal jamaah, maka inilah adalah akidah dari ahli sunnah wal jamaah, kama qad jarat fi zamanin nubuwah was sahabah, seperti yang telah berlaku pada zaman kenabian dan zaman para sahabat. Wa kullu mudda'i tasawuf, dan setiap orang yang mengaku menjalankan tasawuf, wa ahli sunnah wal jamaah, dan mengaku sebagai orang ahli sunnah wal jamaah,
wa haluhum tarikun 'alaiha, sementara praktek lahiriah, praktek-praktek perbuatannya meninggalkan dari apa yang disebut di atas, fahuwa batil, maka pengakuan ini adalah batal. Wa 'alaika ba'da dzalika, dan hendaknya engkau setelah mengetahui ini semua, antuhsina khuluqaka, hendaklah engkau memperbaiki akhlakmu, bijtihadin, dengan sungguh-sungguh, ala hasabil arkani, dengan menetapi pokok-pokok dari akhlak yang baik, bimakarimil akhlaki, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Husnul khalqi ma'al khaliqi, yaitu memperbaiki akhlak atau berakhlak yang baik, bagus, ma'al khaliqi, bersama Allah yang Maha Pencipta, atau berakhlak yang mulia kepada Allah. Wa husnul khuluqi ma'al khalqi, dan berakhlak baik bersama makhluknya. La siyama husnudzanni 'ala Allah, terutama di sini adalah berprasangka baik kepada Allah, wa 'alan nasi, dan atas manusia ajma'ina semuanya. Wa husnul qalbi, dan bagusnya hati, bil khaufi, memperbaiki hati, memperbagusi hati, bil khaufi, dengan rasa takut, min adzabillahi, dengan takut dengan atau dari siksa Allah, wa roja ila rahmatillah, dan mengharapkan kepada rahmat Allah, belas kasih Allah, wa ridha bil qada, dan rela menerima dengan kepastian Allah, dunal maqdiyi, yang benar itu dunal maqdiyi, bukan rela dengan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah dari perbuatan manusia. Contohnya rela dengan kekufuran, itu betul, itu sudah qada Allah dulunya, namun apa yang terjadi karena ikhtiar atau pilihan-pilihan manusia untuk berbuat maksiat, ini kita tidak ridho dengan yang terjadi. Tetapi semuanya harus kita kembalikan kepada qada Allah. Wa husnul qalbi, dan memperbaiki hati, bil khaufi min ay yakhtaru, atau memilih, ala syai'in, atau memilih atas sesuatu, mutawakkilan alaihi, dengan menyandarkan kepada Allah. Wa adamil i'tirab, dan tidak adanya memperhatikan, ala amalin nasi kullihim, atas perbuatan manusia secara keseluruhan, khairon kana au syarron, baik itu kebaikan atau keburukan. Karena apa? Kita tidak boleh melihat atau terlalu menyandarkan kepada amal manusia, baik itu amal baik atau amal keburukan. Fa innal khalqa, bahwa sesungguhnya makhluk semuanya ini, kullahu, semuanya, biadillah, semuanya atas kekuasaan Allah. Sekarang menginjak kepada arkanut tasawuf, yaitu pokok-pokok dari tasawuf. Tanbihun, bahwa ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Wa'lam, ketahuilah, anna tasawufa, bahwa tasawuf, ala thariqatina, menjalankan tasawuf dengan cara tarekat kita, ba'da syurutil wajib al-madkur, setelah syarat-syarat wajib yang telah disebutkan, arkanuhu arba'atun, itu rukunnya ada 4, pokok-pokoknya ada 4. Al-awwal, yang pertama, az-zuhdu, yang pertama adalah zuhud. Zuhud ini mengosongkan hati dari dunia. Wasani, yang kedua, al-wara', yaitu kehati-hatian di dalam melaksanakan atau mengambil sesuatu. Wasalisu, yang ketiga, at-tawakkul, yaitu tawakal, memasrahkan diri kepada Allah. Warabi, yang keempat, az-zikru wa sabar, zikir dan sabar. Nah,
Amma zuhdu, adapun yang disebut zuhud, maknahu, artinya rohatu qalbika alat dunya, yaitu kosongnya hatimu dari dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yanju awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Bahwa telah selamatlah awal dari umat ini dengan sebab zuhudnya dan yakinnya. Wa yahliku akhiruha, dan telah binasa akhir dari umat ini bil khirsi, karena ketamakan dan panjangnya angan-angan. Qala sufi, maka seorang sufi berkata, masalu talibid dunya bil hirsi wa tulil amal kasyurbi ma'il bahar. Perumpamaan orang yang mencari dunia dengan ketamakan dan panjangnya angan-angan seperti halnya meminum air samudra. Wa auhallahu ila Musa alaihissalam, dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya ibna Adamah, wahai ibnu Adam, anak Adam, in radita bima qasamtu laka, jika engkau rela dengan apa yang aku bagi bagimu, farahtu qalbaka, maka aku akan menenteramkan hatimu, wa badanaka, dan badanmu, wa anta mahmudun, maka engkau seorang yang terpuji. Fa ilam tardo bima qasamtu laka, dan seandainya engkau tidak rela dengan apa yang aku bagikan kepadamu, fa'at abtu qalbaka wa dunya mutasallitun alaika, aku akan membuat capek hatimu dan dunia ini akan menguasai dirimu. Fa anta raqidun fima karaqdil wahsyi fil bariyah, fiha karaqdil wahsyi fil bariyah, dan engkau seperti halnya hewan yang berlomba-lomba, berlarian di dalam dunia ini, seperti halnya berlari-lariannya hewan-hewan liar di padang belantara. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, Allah bersabda begitu, lantana la minha, engkau tidak akan dapat menerima dari dunia ini ilama qaddartu laka, kecuali apa yang telah aku takdirkan kepadamu. Wa anta matmum, sementara engkau adalah orang yang terhina karena mengejar-ngejar dunia. Amal wara, adapun yang disebut dengan wirai, ini adalah minal muharramat wa syubhat malakud dunya. Maka wara ini yaitu kehati-hatian dari hal-hal yang bersifat haram dan hal-hal yang bersifat subhat. Iku malakuddin, ini adalah modal dari agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih layak bagi daging itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, manishtara sauban bi'asharati darahim wa fihi dirhamun haram lam yakbalillahu lahu sholatan madama alaih. Barang siapa yang membeli satu baju seharga 10 dirham, sementara di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram misalnya, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama dia memakai baju itu. Wa'alam, maka ketahuilah, annal a'mala, bahwa sesungguhnya amal-amal perbuatan ini la yusawwiru fi'laha illa biharakatil jawarih, tidak akan lahir amal ini kecuali dengan tergeraknya atau dengan gerakannya anggota badan. Wa harakatul jawarih, sementara gerakan dari anggota-anggota badan ini la tustata'u illa bil quwwatil muktasabah minal ghidha, tidak bisa tercapai
kecuali dengan kekuatan yang dihasilkan dari makanan. Fa in kanal ghidha'u khabithan, maka seandainya makanan ini buruk atau haram, kanatil quwwatu wal harakatul mutawallidah minhu, maka kekuatan dan gerakan yang lahir dari makanan tersebut khabithatan, maka juga buruk. Wal hasil, maka ringkasnya, kuluman yatanawalul harama wa syubhati, setiap orang yang memakan barang haram dan subhat, qalla ayyuwaffaqo li fi'lil amalis sholih, maka sedikit sekali akan tertolong untuk bisa melakukan amal-amal yang baik. Wa in wuffiqa lahu dhahiran, maka seandainya dia dapat melakukan satu amal secara lahiriah, misalnya bisa melakukan sholat, bisa haji dan sebagainya, fala budda ayya'ridha lahu minal afatil batinah, maka pastilah akan lahir dari dirinya satu kerusakan-kerusakan yang bersifat batin, ma yufsiduhu alaihi, yang akan merusak kerusakan ini, bahaya ini atas amal itu. Seperti apa? Kal ujubi, seperti halnya ujub, waria atau riya, wakul hal, dan semua hal yang terkandung di dalamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughu 'abdun darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi hadaran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat orang-orang muttaqin sampai dia meninggalkan apa-apa yang terdapat bahaya di dalamnya karena takut akan ada bahaya itu di dalamnya. Wa'lam anna syai'al haram kismani, dan ketahuilah bahwa sesuatu yang haram itu terbagi dengan dua. Ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin, semoga apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.